Shalom semua teman-teman Taruna. Puji Tuhan pada saat ini kita dapat berkumpul lagi dalam ibadah Taruna kita untuk minggu ini. Sekarang sebelum kita memulaikan ibadah kita, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyi lagu Mars Taruna. Shalom, selamat pagi teman-teman. Untuk memulai ibadah kita, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 10 bait yang pertama hingga bait yang kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang engkau bila musikku bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada tepi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih atas kasih setiamu yang tidak putus-putusnya yang kami rasakan hingga saat ini. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau masih mau mempertemukan kami di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada hari ini. Walaupun hanya melalui ibadah virtual Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah ini. Kiranya ibadah ini bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa, berkati dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Inilah kami ya Bapa, ampuni salah dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Mazmur kita terambil dari Mazmur 145 ayat 8 hingga ayat yang ke-13. Ayat 8 sampai 9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, penyayang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan
penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Ayat 10 dan 11, segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu, dan mereka akan membicarakan keperkasaanmu. Ayat yang ke-12, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Ayat yang ke-13, kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus ya Allah. Kami berterima kasih buat penyertaan-Mu, buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami selama seminggu yang telah berlalu. Dan saat ini ya Bapa, kami akan membaca, kami akan mendengar serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau mengurapi setiap kami, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti, terlebih lagi kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Imamat 25 ayat 1 sampai 7. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhatian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat,
masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selamat pagi adik-adik, Shalom. Kita jumpa lagi dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna kita pada hari ini, Minggu 25 Juli tahun 2021. Adik-adik, bacaan kita pada hari ini terambil dari Imamat pasalnya yang ke-25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 yang sudah kita baca secara bersamaan tadi. Di antara adik-adik, adakah yang mengetahui kitab Imamat ini masuk dalam kitab apa? Ya. Kitab ini sering disebut kitab ketiga dari kitab Taurat Musa. Secara umum, kitab ini berisikan peraturan-peraturan yang menyangkut peribadahan umat Allah serta kekudusan hidup umat. Kitab ini terdiri dari 27 pasal yang dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama pasal 1 sampai 17 dan bagian yang kedua pasalnya yang ke-18 sampai pasalnya yang ke-27. Bacaan kita hari ini secara khusus bagian kedua yang isinya menjelaskan tentang peraturan yang berhubungan dengan Tuhan melalui kekudusan hidup dan hari raya. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Imamat 25 ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi tema Tahun Sabat dan Tahun Yobel. Apa itu Sabat dan apa itu Yobel? Kata Sabat dalam bahasa Ibrani artinya berhenti atau beristirahat. Biasanya dirayakan setiap 7 tahun sekali oleh orang Yahudi. Tujuannya agar ada waktu di mana orang dapat beristirahat. Untuk itu, setelah 6 tahun, semuanya harus berhenti atau beristirahat, yakni pada tahun yang ke-7. Tahun tersebut adalah sabat juga bagi tanah dan ladang mereka. Hal ini diminta Tuhan agar ada pemulihan dan keadilan. Tanah perlu mendapat keadilan, yaitu dengan istirahat, agar tanah tersebut bisa lebih subur dan mendapatkan tanaman yang lebih baik. Namun, apabila ada tanaman yang tumbuh sendiri pada saat perhentian atau tahun sabat tersebut, Tuhan perintahkan umat tidak boleh dituai, diambil, karena itu akan menjadi milik bersama dan akan menjadi makanan yang bersama bagi semua mereka, termasuk budak mereka, orang upahan mereka, dan orang asing yang ada bersama-sama dengan mereka. Hasil tanaman tersebut yang tumbuh dengan sendirinya itu juga termasuk menjadi bagian bagi ternak mereka, binatang liar yang ada di sekitar tanah atau ladang mereka. Itu berarti tidak boleh mereka ambil untuk diri mereka sendiri, tetapi harus dibagikan ke semua orang dan makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Maksud dan tujuan sabat ini
agar bersama-sama merayakan dan menghayati kebaikan Tuhan dalam pemeliharaannya. Melalui Sabat, umat menaikkan syukur atas kebaikan Tuhan karena berkat-berkat yang telah mereka terima dan harus mereka lakukan di tahun yang ke-7. Hal ini sesuai juga dengan perintah Tuhan dalam kitab Kejadian 1 ayat 27, yaitu takluklah bumi. Nah, sekarang apa itu Yobel? Tahun Yobel biasa disebut tahun pembebasan atau tahun rahmat Tuhan. Tahun ini biasanya diadakan perayaannya setiap 50 tahun. Ini merupakan tahun kudus. Ada 3 ciri dalam perayaan tahun Yobel. Yang pertama, semua tawanan harus dibebaskan. Yang kedua, harta warisan yang dijual harus dikembalikan. Dan yang ketiga, tanah tidak boleh digarap atau ditanami. Kedua perayaan ini memberi pedoman atau peraturan bagi umat Tuhan Israel yang pulang dari pembuangan dan akan menetap di tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Mereka tidak boleh memperbudak sesama, tidak boleh berlaku tidak adil terhadap ciptaan Tuhan, dan tidak boleh menguasai kehidupan orang banyak. Ini juga yang diungkapkan dalam bacaan kita tadi. Secara khusus pada ayat yang pertama sampai yang ke-7, bacaan kita tadi berbicara tentang peraturan perayaan Sabat. Dalam ayat yang pertama dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Di sini kita dapat melihat Tuhan menyatakan firman-Nya bagi Musa di Gunung Sinai, di mana saat itu umat Tuhan Israel ada dalam perjalanan dari pembuangan menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan, yang akan didiami atau ditinggali oleh umat Tuhan Israel. Tanah Kanaan saat itu merupakan tanah yang sangat subur. Sudah ada orang yang tinggal di tanah Kanaan tersebut, tetapi mereka merupakan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mari kita lihat yang Tuhan firmankan pada Musa ada dalam ayat yang kedua. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai Sabat bagi Tuhan. Dalam ayat yang ketiga sampai yang keempat dijelaskan mengapa tanah harus mendapat perhentian. Itu karena apa? Karena telah 6 tahun tanah atau ladang telah ditanami, ditaburi, dan meranting kebun anggur, serta menghasilkan banyak buah. Kita semua diberi mandat dan tanggung jawab untuk mengusahakan dan mengelola bumi ini dengan baik, termasuk terhadap tanah. Adik-adik, bagaimana kita membawa firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, kita harus mengolah tanah dengan baik, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan orang lain atau kepentingan ciptaan Tuhan yang lainnya. Salah satu caranya tidak melakukan penebangan pohon secara liar yang nanti akan mengakibatkan banjir di mana-mana. Yang kedua, kita tidak boleh sewenang-wenang terhadap tanah tersebut, misalnya dengan melakukan pencemaran. Pencemaran tanah itu bisa terdiri dari membuang sampah secara sembarangan, apalagi sampah tersebut sangat sulit terurai. Misalnya sampah plastik, sampah kaleng, dan lain-lain. Ada juga pencemaran tanah dengan limbah air, di mana limbah air tersebut merupakan mungkin sisa-sisa cucian yang mengandung sabun atau deterjen. Yang ketiga,
Keberadaan kita diharapkan dapat mengolah tanah yang diberikan Allah secara bertanggung jawab untuk kebaikan ciptaan Tuhan yang lainnya. Dan yang keempat, yang terakhir, kita harus bersyukur atas segala kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita dengan menunjukkan ketaatan pada kehendak Allah. Salah satu dengan cara memelihara ciptaan Tuhan termasuk tanah. Nah, adik-adik, menutup firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita semua bertanggung jawab, kita bersama-sama menunjukkan ketaatan kita kepada kehendak Allah. Tuhan memberkati. Amin. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang selalu kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Karena atas cinta dan kasih sayang Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Firman-Mu yang sudah kami dengar, kiranya menjadi kekuatan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, berkati kami semua supaya kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, jauhkanlah mereka dari sakit penyakit, mara bahaya. Berikanlah mereka berkat, rezeki, serta kesehatan ya Tuhan. Kami sebagai anak-anak dalam bangku pendidikan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, sehingga apa yang kami cita-citakan itu boleh seturut dengan rencana-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit, sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Berkati obat-obatan yang mereka minum, agar mereka bisa sembuh hanya dari mujizat-Mu. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang terlantar, anak yatim piatu, bapak duda, ibu janda. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan ya Bapa. Kami berdoa khususnya bagi bangsa kami Indonesia, bangsa di mana kami tinggal. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia, ya Tuhan. Kiranya Engkau menjauhkan Indonesia dari bencana, malapetaka, pertikaian antar suku dan agama. Satukan hati kami semua Tuhan untuk bisa memberi
dampak yang baik bagi negeri ini. Tak lupa juga kami mendoakan untuk para pemimpin kami ya Tuhan, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, hingga para pimpinan di bawahnya. Kiranya Tuhan memberi mereka hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, sifat yang adil, juga sikap yang takut akan Engkau ya Bapa. Dengan demikian mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Masih banyak yang ingin kami mohon, masih banyak yang ingin kami doakan ya Tuhan, namun Engkau jauh lebih mengetahui apa yang hendak kami katakan. Biarlah pergumulan ini terjadi seperti yang Engkau kehendaki. Kiranya Tuhan memberkati semua makhluk di bumi, memberi penyertaan, kebahagiaan, dan sukacita. Biarlah semua beribadah kepadamu ya Tuhan tanpa ada halangan dan rintangan. Biarlah Tuhan bekerja menurut kehendak-Mu. Campur tangan Tuhan pasti akan membawa kedamaian dan kebahagiaan untuk kami semua. Inilah doa dan permohonan kami. Hidup dan kehidupan selanjutnya kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Amin. Teman-teman dan kekalayan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk itu, mari bersama-sama menyanyi dari Gita Bakti nomor 80. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Adik-adik dan rekan pelayan, mari kita berdoa untuk persembahan syukur yang telah kita berikan. Kita berdoa. Allah Bapa Tuhan, terima kasih untuk kesempatan boleh memberikan persembahan syukur pada hari ini. Kiranya persembahan syukur kami ini boleh Tuhan terima dan berkenan sehingga boleh dipakai dalam pelayanan kasih Tuhan. Yang masih ada pada kami, kiranya Tuhan juga mau tetap berkati, mampukan kami untuk dapat mempergunakannya dengan bijaksana seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Hai teman-teman, hari ini kita belajar bahwa sebagai generasi muda, kita juga harus berperan dalam menjaga kelestarian tanah. Caranya nggak susah kok, contohnya yaitu 1. Tidak membuang sampah sembarangan. 2. Kurangi penggunaan plastik. Kalian tahu kan, plastik itu butuh waktu lama dan susah diuraikan secara alami oleh tanah. Dan yang terakhir,
Jangan sungkan dan malu untuk memberi bantuan menyiram tanaman yang ada di sekitar kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 355, Yesus Memanggil. Adik-adik taruna yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih juga ya Tuhan, karena Tuhan telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah Tuhan, apa yang telah kami dengarkan tadi bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita pada hari Minggu ini. Sampai jumpa adik-adik semua. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.